kelihatannya udah semangat banget nih untuk memuji Tuhan. Semangat, Kak. Iya, tapi sebelum itu kita mau ngapain, Kak? Mau coba gerakan, Kak. Oh, gerakan untuk lagu nanti ya? Iya, betul, Kak. Oke, kalau gitu gimana, Kak? Pertama gerakannya? Buang ke laut, Kak. Oh, buang ke laut gimana tuh? Biur. Biur, oke. Terus buang ke apa lagi, Kak? Buang ke api, Kak. Buang ke api. Api gimana? Wus. Wush. Kalau buang ke jurang. Jurang. Boom. Gitu ya adik-adik. Ingat ya gerakannya, kalau buang ke laut biur, kalau buang ke api wush, kalau buang ke jurang boom. Oke. Kita coba ya, Kak, sekarang. Tapi kita doa dulu, Kak. Iya betul. Adik-adik kita siapkan hati untuk berdoa dulu ya. Sampai ketemu nanti. Mari prajurit Kristus, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan agar ibadah ini bisa berjalan lancar ya Tuhan dari awal hingga akhir. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan sama-sama ya. Yang semangat. Aku bahagia. Aku bahagia. 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 Aku bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke api. Wush, buang ke jurang. Boom. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke api. Wush, buang ke jurang. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Lebih semangat lagi. Aku bahagia. Aku bahagia. Bahagia. Bahagia, bahagia, aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke api. Wush, buang ke jurang. Boom. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke api. Wush, buang ke jurang. Buang ke api. Wush, buang ke jurang. Buang ke jurang. Yeay, haleluya. Haleluya. Oke, masih semangat Kak? Masih dong, Kak. Oke, tapi sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu adik-adik semuanya boleh duduk. Kita mau siapkan hati. Semuanya nggak ada yang main-main lagi ya. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau sama-sama belajar lagu ini ya. Bukan karena harta, bukan karena rupa, Yesus datang panggil
jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Karena Yesus sayang padaku. Karena Yesus sayang padaku. Kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, yang kami tinggikan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Adik-adik sekarang ikutin Kaniken berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kakak Berkati kakak yang akan menyampaikan menyampaikan firman-Mu. firman-Mu. Berkati kami juga Berkati kami juga agar kami bisa memahami firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Yeay, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang masih ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Nah, siapa yang memimpinnya? Ada yang masih ingat nggak? Siapa namanya? Iya betul, namanya adalah Musa. Nah, Musa ini dia punya seorang kakak. Tahu nggak siapa namanya? Iya betul banget, namanya adalah Harun. Nah, Harun ini dia juga punya anak loh. Tahu nggak siapa namanya? Namanya adalah Nadab dan Abihu. Nah, kakak mau cerita nih tentang Nadab dan Abihu. Jadi, nih buat adik-adik yang udah kelas besar boleh dibuka Alkitabnya di Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Nah, buat adik-adik yang masih kecil boleh dibuka telinganya, duduk yang manis, dengerin kakak cerita, oke? Nah, jadi Nadab dan Abihu itu adalah dua orang bersaudara yang mereka tidak pernah diajarkan tentang pengendalian diri. Kak, pengendalian diri itu apa? Pengendalian diri itu adalah mereka suka melakukan suatu hal semaunya mereka. Mereka mau lagi ibadah nih sambil main game. Wah, mereka mau sambil menyembah Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh. Itu mereka bisa lakukan karena mereka tidak peduli mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kenapa bisa kayak gitu, Kak? Karena Harun tidak pernah mengajarkan pengendalian diri waktu mereka berdua ini masih kecil. Tidak pernah diajarkan kalau lagi dengerin firman Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah diajarkan kalau ketika memuji menyembah Tuhan itu tidak boleh main-main. Nah, jadi ketika Nadab dan Abihu sudah bertumbuh menjadi orang yang dewasa, mereka tidak tahu kalau berhadapan dengan Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi suatu ketika nih, waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka kan berjalan terus tuh. Mereka berpindah dari satu tempat, mereka pindah ke tempat yang lain, mereka pindah lagi sampai mereka sampai di tanah Kanaan. Nah, mereka jadi tidak punya rumah, mereka cuman punya kemah. Nah,
ada satu kemah, namanya kemah suci. Nah, jadi waktu dulu Tuhan itu bisa langsung bertemu dengan manusia. Wow, tapi karena itu manusia ketika ingin bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan mau datang, manusia tidak boleh memiliki dosa. Mereka harus menyucikan hatinya dan juga tidak boleh ada hal yang salah. Nah, coba ya kita lihat. Jadi suatu ketika Harun sedang mengangkat tangannya untuk menyembah Tuhan. Nah, ketika itu Harun juga memberikan suatu persembahan kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan menerima persembahan itu, Tuhan akan memberikan tanda adik-adik. Tahu nggak tandanya apa? Tandanya adalah api. Wah, api yang besar banget. Itu artinya Tuhan menerima korban persembahan. Nah, ketika Harun mengangkat tangan dan memberikan korban persembahan, di situ api mulai menyala. Artinya Tuhan menerima korban persembahan yang diberikan oleh Harun. Nah, ketika itu jemaat-jemaat yang ada mereka boleh masuk ke dalam kemah suci. Dan tentunya kayak yang kakak bilang tadi, mereka masuk ke kemah suci harus menyucikan hatinya dan juga tubuhnya. Mereka harus bersih. Nah, ketika jemaat sedang menyembah Tuhan, Harun sedang menyembah Tuhan, semua orang sedang menyembah Tuhan. Dua orang saudara ini, siapa namanya? Ingat? Nadab dan Abihu, mereka ini datang. Mereka masuk dan mereka juga memberikan korban persembahan. Tapi ingat gak yang tadi kakak bilang? Nadab dan Abihu ini, dua orang bersaudara ini, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Jadi mereka suka melakukan suatu hal semaunya mereka. Mereka tidak mau sungguh-sungguh, mereka main-main, mereka memberikan apapun, mereka tidak peduli. Nah, ketika itu si Nadab dan Abihu ini mereka bawa persembahan. Nah, tahu nggak? Mereka juga ada apinya di persembahan mereka. Tapi api itu ternyata kalau di Alkitab menyebutnya sebagai api asing. Nah, api asing itu apa sih, Kak? Api asing itu artinya api yang bukan dari Tuhan. Nah, wah, mereka memasuki kemah suci, tidak menyucikan diri terlebih dahulu. Mereka tidak siap-siap dahulu, mereka tidak sungguh-sungguh, dan bahkan mereka membawa api asing. Karena itu Tuhan langsung marah. Akhirnya apa yang terjadi? Dua orang bersaudara ini mereka langsung mati. Wah, serem banget gak sih? Mereka langsung mati saat itu juga. Nah, prajurit Kristus sama loh. Ketika kita mau berdoa, ketika kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita juga harus siapkan hati. Kita tidak boleh main-main. Tahu nggak, jemaat yang melihat si dua orang bersaudara ini mati, mereka semua langsung ketakutan. Wah, nah kita juga harus sungguh-sungguh ketika kita mau berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak akan langsung mati, tapi Tuhan akan marah. Tuhan akan menghukum kita. Jadi boleh nggak berdoa sambil main-main? Tidak boleh. Menyembah Tuhan sambil main game, boleh nggak? Tidak boleh. Kita harus melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Dan kakak juga mau bilang nih, kalau adik-adik juga harus baca Alkitab setiap hari. Biar apa Kak baca Alkitab? Kan hari Minggu aja udah cukup dengerin kakaknya firman Tuhan. Kan hari Minggu aja udah cukup kita nyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan. Ngapain setiap hari aku harus capek-capek baca Alkitab? Padahal kalau aku baca Alkitab sebenarnya kan waktunya bisa aku pakai buat main game. Nah, prajurit Kristus, kakak mau kasih tahu. Ketika kalian tidak membaca Alkitab, kalian tidak akan tahu Tuhan mau ngomong apa atas hidup adik-adik. Nah, ketika adik-adik baca Alkitab, adik-adik akan tahu nih,
Oh, ternyata Tuhan itu mau dikasihi. Ternyata Tuhan itu sayang ya sama aku. Kita menjadi tahu. Dan kalau kita cuman dengerin firman Tuhan ketika hari Minggu doang, terus nanti Senin sampai Sabtunya tidak baca firman Tuhan, kita akan lupa. Nah, siapa yang mulai hari ini mau bertobat, mau baca Alkitab setiap hari, mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kak Grace berdoa ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau memiliki hidup yang seperti Nadab dan Abihu Tuhan. Kami mau memiliki hidup yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa melakukannya dengan sendirian. Karena itu Tuhan bantu kami ya, sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah setiap firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Hai Prajurit Kristus! Now it's time to hear the announcement. Number 1, it's time to give offerings. The number will be shown on the screen. Number 2, don't forget to subscribe our YouTube channel Gaby Mintaro House of Shalom and share the links to all of your friends. And don't forget that we're going to start ibadah on site starting from 9 and 11 a.m. and also 5 p.m. Number 3, if you're wanting to ask about our church services, you may contact us on our Instagram at Ibadah Anak Gaby Host. And number 4, here are all of our friends who are celebrating their birthday in this month. Happy birthday all! There's enough announcement for today, friends. God bless you all and bye! Hai prajurit Kristus semua. Keren kan ibadah hari ini? Sebelum kami selesai ibadah, kita akan berdoa syafaat dan menerima berkat Tuhan. Ayo mulai berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus karena sudah menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus agar apa yang kita dengar bisa kita lakukan setiap hari ya Tuhan Yesus. Dan berkat juga buat teman-teman kita yang sakit ya Tuhan Yesus agar menjadi sehat dan bisa mengikuti ibadah minggu depan ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga buat keluarga kami ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, berikan kesehatan buat keluarga kami ya Tuhan Yesus. Dan berkati buat Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan Yesus, berikan mereka hikmat, kesehatan selalu ya Tuhan Yesus, dan juga buat negara kami ya Tuhan Yesus, agar terhindar dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Yeay, happy birthday buat semua prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Wah, semua pasti lagi happy. Yuk teman-teman, adik-adik, mama papa yang di rumah, kita mau berdoa buat setiap prajurit yang berulang tahun di bulan ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami semua di bulan ini. Setiap prajurit yang merayakan hari ulang tahunnya, Tuhan berkati, tambahkan kepintaran 10 kali lipat seperti Daniel. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati juga mama papanya,
berkati pekerjaannya, usahanya, Tuhan juga buat berhasil. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau setiap prajurit Kristus yang berulang tahun sehat sampai hari ini, karena semua dalam kendalinya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, pelihara mereka, jagai mereka, topang mereka, bahkan Roh Kudus yang mengarahkan kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita di bulan ini, dan kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang saatnya kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. God bless you.